Ya Allah, kami beriman. Apa manfaat iman kami untuk rizki kami? Ini mahal ini informasinya, karena dari Quran langsung. Apa manfaat iman kami untuk rizki kami? Maka bagi insan beriman dipindahkan oleh Allah ayatnya dari hukum umum ke hukum khusus. Pertanyaannya sampai malam ini waktu Indonesia bagian barat ini dari Bekasi, kita semua, kita udah masuk ke hukum ini belum? Pertanyaannya begini, kita beriman tidak? Beriman. Sekarang Allah turunkan hukum khusus bagi insan beriman yang tidak berlaku umum. Kalau kita ikuti, maka terjawab pertanyaan kita, ya Allah, apa manfaat iman kami kepadamu yang hubungannya dengan rizki? Ya, dampak iman kami terhadap rizki apa? Maka diturunkanlah ayat 172 di surah Al-Baqarah itu. Yang tadi 168 sekarang pindah ke 172. Paling kiri agak ke atas sedikit ya. Maka yang tadi ya ayyuhan nasu, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Sudah beda ya? Yang Al-Baqarah 168 ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu. Jelas? Hei semua yang telah menyatakan dirinya beriman. Kulu tetap sama dulu. Ikhtiarnya sama. Jadi bukan berarti sudah beriman gak ada ikhtiar. Tetap kamu pun kalau sudah beriman tetap hukum ikhtiar berlaku kata Allah. Yang gak bisa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jatuh emas 10 kilo dari langit, bum. Gak begitu. Tetap ikhtiar, kulu kerja juga. Tapi perhatikan cara bekerjanya insan beriman. Ini yang ingin saya maksudkan. Dan ini bukan sesuatu yang menghasilkan keluhan. Jadi kalau kita sudah mengerti dan benar-benar beriman, ikuti ayat ini, perhatikan jaminannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168, kulu dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard. Halalan thayyibah, halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Yang ini ya ayyuhan nas, manusia, hukum umum, ini sifatnya universal. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu, spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Insyaallah. Fokus baik-baik. Pada hukum umum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, hukum ikhtiarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum umum yang rizkinya akan turun berdasarkan dengan kerasnya ikhtiar. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kerjanya, semakin juga berbanding lurus dengan rizki atau kuantitas rizki yang didapatkan. Jadi kalau kerjanya makin keras, ya kan? Makin kuat, makin disiplin, makin banyak waktunya, maka demikianlah kuantitas rizki makin datang, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bagi insan beriman, Allah rubah hukumnya. Perhatikan, kulu min thayyibati, dihapuskan kalimat mimma fil ardinya. Ini asalnya begini bunyinya, min, ma. Kulu silahkan kerja, aktivitas ikhtiar. Mimma fil ardi, di setiap tempat yang kamu bisa jejak di bumi. Gak ada di sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, mencari. Ya kan? Bagi insan beriman yang benar imannya, oleh Allah dihilangkan kalimat ininya, maksudnya tidak digunakan kalimat ini. Kulu langsung pindah ke sini. Kata thayyibnya dijamakkan berbentuk thayyibat. Dibuang halalnya, dimunculkan kata thayyibnya dalam bentuk jamak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan yang paling dahsyat, diganti kata mimma fil ardi dengan kalimat ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kalau kita baca Quran, bacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau kita terjemahkan, cara membacanya begini.
hai semua insan beriman, ma razaqnakum, telah banyak aku siapkan, dengan keagunganku aku telah siapkan rizki untukmu. Jelas? Paham gak sampai sini? Nah, bagaimana cara mendapatinya? Maka mencarilah, berikhtiarlah untuk mendapatkan aku yang telah siapkan itu, yang telah aku siapkan itu dengan imanmu. Bagaimana ya Allah cara mencari rizki dengan iman? Pertama, Allah buang pada bagian kedua kata halal yang gak disebutkan. Yang ini halalan thayyibah, yang ini dibuang kata halalnya. Tidak ditemukan kata halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya kemana? Kenapa dibuang kata halal? Karena bagi insan beriman itu, imannya sudah otomatis membimbing ia pada segala yang halal. Pengertiannya apa? Pengertiannya, setiap insan beriman itu mustahil mencari yang haram. Jadi kalau kita insan beriman selalu terpikir mencari yang halal, itu rizkinya Allah akan dekatkan kepada kita, sehingga tidak lelah mencarinya. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu nggak dilihat pada banyaknya. Nggak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah nggak lelah mendapatinya, lalu nafsunya ditata oleh Allah supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia nggak sibuk banyak berpikir sesuatu, yang penting bermanfaat untuk dirinya dia dapatkan. Saya beri contoh begini, yang paling gampang memahaminya. Bapak Ibu kalau haus itu butuh apa? Minum. Sederhananya kan ada minuman, kita minum selesai haus kan? Itu konsep dasarnya. Jadi kalau ada air bening, ini air misalnya bening, airnya bagus, menyehatkan, baik. Kalau diminum, hausnya hilang nggak? Nah, itulah asas manfaat namanya. Saya bukan ingin contohkan saya minum, bukan. Saya tidak terbiasa ceramah sambil minum. Ya, karena memang nggak mungkin ceramah sambil minum itu ya. Ya, simpan dulu. Itu. Yang saya ingin katakan, prinsip minum itu menghilangkan haus. Tapi persoalannya ketika nafsu menunggangi itu, ini masalah. Minum Pak, nggak mau yang ini ya, pengen buah naga. Naganya coba yang di Depok ya carinya. Kebayang nggak? Sekalian beli nasi goreng ya, ke Kebon Sirih, mampir di situ. Jam segini suruh nari nasi goreng yang di Kebon Sirih. Padahal di depan udah banyak keliling-keliling, tek. Nyari sana macet, dapat buah naga, begitu mau Kebon Sirih tutup. Akhirnya nggak makan gitu. Itulah nafsu. Itulah nafsu. Kalau sudah ditunggangi oleh nafsu berdasarkan provokasi setan. Paham nggak sampai sini? Maka insan beriman itu kalau dia mencari rizki dengan imannya, maka Allah akan bimbing ia mendapatkan rizki itu dan dijamaahkan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah. Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya, sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Contoh begini, 1 juta dengan 10 juta banyak mana? Tapi kalau 1 jutanya berkah, maka akan berbeda kisahnya. Akan berbeda kisahnya. 1 juta kalau berkah dengan 10 juta tidak berkah, demi Allah saya katakan 10 juta tidak berkah, besok dipakai besok habis. 1 juta berkah, besok dipakai sampai akhir bulan gak habis-habis. Gak habis-habis. Saya pernah kisahkan ini kan, saya punya teman dulu di Tripoli itu. Ya, dia dari Bukit Tinggi itu, diberikan oleh ibunya yang penyayang. Masya Allah, rizki yang paling halal yang pernah dikumpulkan oleh ibunya, sejumlah $50. Ia berangkat teman-teman sampai di Tripoli, selama 4 tahun, itu gak habis $50 itu. Dan gak pernah terpakai $50. Sampai dia berazam mohon pada Allah, saya ingin ganti perjuangan ibu saya memberi saya ini dengan menghajikan beliau, dan dikabul oleh Allah.